Deris bergabung lagi nanti karena ada hal yang kita mau tanya ke mereka berdua. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu ke kamu nih kan anak 3, ya kan? Terus ada yang 1 kemarin harus tindakan. Dan anak 3 itu kan jarak usianya deket-deket ya. Banyak netizen yang bertanya ya, kamu tuh gimana kondisi mentalnya? Gimana cara supaya nggak stres gitu ya kan? Aku baik-baik saja karena banyak support system. Banyak support system. Iya. Siapa Terus, aja yang membuat kamu lebih ringan tuh? Suami pasti? udah pasti suami, mama mertua, mama aku, Bunda Mona juga ikut bantu. Jadi aku tuh kalau misalkan kayak jalan-jalan, kalau sama mama-mama aku, sama nenek-neneknya tuh pasti mereka yang pegang. Oh, dan ini gimana caranya mertua udah akur sama kamu juga gitu? Akur banget. Udah gitu ulang tahunnya cuma beda sehari. Oh, jadi dari awal emang kalian hubungannya emang sudah baik gitu ya? Baik. Karena itu ya support sistemnya ada banyak jadinya. Ini itu yang membantu. Jadi kamu masih sempat tuh kan kumpul-kumpul sama... Iya, udah gitu kalau aku sama teman-teman. pergi sama teman-temanku ikut pegang, ikut bantu. Oh, oke. Margin, padahal punya anak, bantu pegang anak aku. Oh, oke. Gitu. Jadi ya inilah ya. Emang Ibu-ibu saling membantu, jaga. iya, saling jaga, saling support satu sama Tapi nggak pernah kamu breakdown yang kayak capek banget. Pernah. Oh, pernah. Jadinya kadang marah-marah gitu. Jadi kayak rungsing gitu. Tapi kan abis itu ya udah lewat. Abis itu nanti baik lagi minta maaf sama anak-anak. Kalau marah-marahnya sama anak-anak. Oke. Kalau Madi? Kalau Madi maaf juga. Maaf ya, aku marah-marah. Ya berarti masih kayak keluarga normal lainnya seperti itu ya. Gitu. Nggak mungkin kalau nggak marah-marah. Aku kan juga manusia. Betul. Betul kan. Nah, berikutnya kemarin juga ada videonya yang viral banget pada saat satu keluarga ya. Adi kan emang nyanyi ya, penyanyi Iya, ya. penyanyi. Nyanyi lagu Alamak dan ada anak-anak di situ. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya ini dada isinya kamu semua. Alamak ini jatuh cinta. Gemes banget. Nih netizen coba kita lihat komentarnya ya. Aduh rapetan takut ada Irfan Gofur nimbrung. Soalnya dia pernah nimbrung. Oh pernah? Pernah di cover sebelumnya. Jadi anak kamu yang keberapa dia? Yang berikutnya coba lihat. Itu yang di Pangku belinya di mana itu? Lucu banget ya. Yang berikutnya ada lagi. Oh kapan ya? Ini banyak menjadi ya doa juga ya. Terus yang berikutnya ada lagi. Yang baju pink nyanyinya sampai merem-merem, dihayati banget, dia cantik, gemes gitu. Ada lagi. Oh, ada lagi yang nanya juga kalau mau keluarga yang kayak gini harus pakai tepuk sakinah enggak? Lucu banget. Komennya ajib-ajib ya. Tapi maksudnya keluarga yang harmonis, yang terlihat di video itu tuh menjadi impian banyak orang sebetulnya. Kamu dulu doanya apa nih? Sampai ya maksudnya menjalani rumah tangga yang Masya Allah kita pengen juga yang kayak gitu. Doanya simple sih, pengen bahagia aja. Dari dulu tuh kalau misalkan kayak berdoa, minta sama Allah cuman pengen bahagia, nggak muluk-muluk. Alhamdulillah kan dikasih keluarga kecil sederhana, bahagia, nggak harus yang gimana-gimana, tapi kita ngumpul berlima jalan-jalan ke mall aja happy. Ngumpul berlima, jadi semua disyukuri gitu ya. Apalagi juga keluarga besar kalian akur semua gitu ya, jadi itu yang juga menguatkan. Betul. Banyak contoh-contohnya ya. Kayak Tante Mona itu kan anaknya juga Anaknya banyak, iya betul. Kamu udah biasa ngurus anak juga ya, anaknya Tante Mona. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya dari kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang muncul yang menjadi perhatian publik gitu ya. Salah satunya ini adalah curhatan netizen yang pertama ya. Yang mana sih sebenarnya ada 2 nih? Oh Clara Sinta nih kemarin jadi rame juga nih. Ini katanya Ustadz juga tahu ya, kenal ya Pak Ustadz ya. Kemarin kan sempat dia posting tuh, dia kayaknya baru nikah 2 bulan, tiba-tiba dia ngerasa kayak, aduh kayaknya nggak bisa dipertahanin nih gitu ya. Dan salah satu alasannya ketika dia curhat di podcastnya Denny Sumargo adalah karena suaminya suka nonton drama Cina yang pendek-pendek itu, sementara dia tuh pengen diperhatiin. Apa aku jadi drama Cina aja supaya aku diperhatiin? Intinya adalah tentang mengelola konflik gitu ya. Kamu sendiri gitu, gimana cara nemu akhirnya gimana mengelola konflik sama Adi? Konflik kecil-kecil juga sering, tapi nggak pernah nonton drama Cina sih Adi. Ada hobi yang bikin dia kurang perhatian ke kamu nggak? Dulu-dulu ada sih, kayak dulu sih aku suka cemburu sama kayak hobi-hobi kecilnya gitu. Kayak kok kamu lebih misalkan lebih nge-gym sih daripada pergi sama aku. Dulu sudah gitu-gitu, tapi sekarang kayak karena aku olahraga juga ya udah gitu. Dulu pas hamil tuh kan suka error ya. Sekarang udah nggak hamil nggak error. Oh ini masalah hormon aja masalah ya. Hormon, iya. Tapi nyelesainnya akhirnya gimana tuh, melewati itu tuh gimana? Ngobrol. Oh, kan ngobrol. aku tuh berumah tangga
pasti ada konflik, nggak mungkin nggak ada konflik kan. Makanya kita harus cari gimana pun caranya, cara menyelesaikan konflik tersebut. Biasanya momen-momen apa tuh kamu ngajak ngobrol Adi tuh? Aku tuh Karos orangnya aku nggak bisa ngomong langsung. Jadi aku minta sama Adi, meskipun Adi nggak suka di chat by chat, tapi aku bilang aku nggak bisa ngomong langsung. Boleh nggak by chat dulu supaya tuntas, supaya detail. Nanti abis itu kita ngobrol langsung. Oh, oke. Nggak apa-apa. Jadi kamu kasih tahu bagaimana cara kamu nyamannya, dia juga beradaptasi. Yang Iya. penting komunikasi. Oke, Iya, Pak Ustadz betul. sekarang gimana nih menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga? Ya, sebetulnya rumah tangga ini ujiannya semua orang pasti ada. Pasti ada. Dan tidak akan ada satu rumah tangga pun yang sempurna. Laki-laki sempurna nggak ada, perempuan sempurna nggak ada. Ya. Jadi mencintai kelebihan itu biasa, tapi ketika kita bisa mencintai kekurangan pasangan kita, insya Allah itu sampai surga itu rumah tangga itu. Tapi kalau fokus kepada kekurangan-kekurangan, apalagi itu bukan masalah prinsip, ya aku rasa nggak akan ada orang yang bertahan lama. Karena manusia ini ya semakin dekat, semakin terlihat kekurangannya. Oh, semakin dekat semakin Manusia, dilihat beda ke- dengan Allah. Allah semakin dekat, semakin terlihat kesempurnaannya. Oke. Itu beda. Makanya kalau orang mencintai makhluk itu semakin dekat, maka semakin terlihat aibnya. Siapa yang paling tahu aib suami? Istrinya, karena dia paling dekat. Makanya di dalam Islam itu suami itu tidak disuruh berdakwah ke istrinya, tapi disuruh taklim, suruh baca. Kalau ngomong, rata-rata perempuan istri itu emang ngomong aja, amalin dulu gitu. Dalam hatinya kamu itu nggak ngomong kan? Karena dia tahu di bagaimana aib suaminya, kekurangan suaminya. Nah, jadi aku rasa kalau buat nih pasangan yang mau menikah atau sudah menikah, komitmen. Komitmen ya. Banyak alasan untuk berpisah, tapi akan ada satu alasan untuk terus bersama, yaitu Allah. Allah. Jadi menikah karena Allah, mencintai karena Allah. Kalau cantik, maaf ya, suatu hari kan ketemu perempuan lebih cantik, bisa hilang cinta. Karena harta kaya, akan ketemu laki-laki lebih kaya, akan hilang cinta. Oke. Atau karena dia pintar, ketemu yang lebih cerdas lagi, hilang cinta. Nah, tapi kalau ruh sama ruh sudah berjumpa, ruhnya wanita semakin tua semakin cantik, ruhnya laki-laki semakin tua semakin berkarisma, berwibawa. Maka coba kita tengok orang-orang yang rumah tangga awet sampai tua kan, itu bukan rumah tangga yang tanpa konflik, rumah tangga yang hari-hari berantem, cuman selama itu tidak prinsip, maaf ya, beda akidah, bahwa laki-laki murtad ataupun udah ketahuan dia mungkin maksiat terang-terangan berzina, berselingkuh, nah, itu give up. Tapi ketika dia masalah kurang perhatian, lagi duduk main handphone, semua, maaf ya, ini bukan pamer ya. Ya, oke. Wow. Ini saya duduk. Main. Saya nggak suka orang pamer-pamer gitu. Nggak suka ya. Jadi minder nih. Jadi kadang duduk berdua diam-diaman sambil itu cinta. Cinta itu seperti nggak mesti harus berpelukan sepanjang hari, I love you, bertubi-tubi, bukan itu. Karena cinta itu nggak mesti diucapkan, tapi dibuktikan dan lihat bagaimana dia menafkahi, dia mendidik agama, dia menyayangi karena Allah. Menyayangi karena Allah. Oke. Yang berikutnya kita ada kedatangan satu bintang tamu. Ini gadis kecil usia 10 tahun dan dia baru ikut sebuah kompetisi balet dan ini adalah balerina berhijab. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marcia Queen Hendra, penari balet kelahiran 2015 ini viral karena menjadi penari balet satu-satunya yang berhijab di ajang Youth Grand Prix Indonesia tahun 2024 hingga dipuji netizen keren dan penerus Stephanie Kerlo. Bungsu dari dua bersaudara yang meraih beasiswa final stage ke Jepang setelah mengikuti ajang The World Ballet Royal Tokyo Jepang ini belajar menari balet sejak usia 3 tahun dan sempat ingin berhenti menari setelah memutuskan berhijab namun tidak jadi karena didukung penuh oleh pelatihnya. Seperti apa perjuangan Marcia Queen selama menjadi penari balet? Dan apa yang membuatnya tetap bertahan walaupun kakinya kerap luka dan dipandang sebelah mata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.